Rumah gadang ini didirikan oleh Bapak Bustano Arifin pada tanggal 8 bulan Agustus 1988. Diperkirakan rumah ini dibangun sekitar 2 tahun baru selesai membuatnya. Dan ternyata rumah gadang ini dijadikan museum dokumentasi budaya Minangkabau dan diresmikan pada tanggal 17 Desember 1990. Pertepatan terakhir kali hari ulang tahun PDKM ke-32. Rumah gadang ini mempunyai anjungan itu dari Kelarasan Kota Piliang. Rumah gadang yang ratanya terletak di ujung itu dinamakan Rumah Gadang Kelarasan Buni Caniago. Rumah gadang ini terdapat kamar. Satu kamar dihuni untuk satu keluarga, memiliki ruangan yang berjumlah 9. Berarti kamarnya ada 8. Karena satu ruangan diletak di tengah, merupakan ruangan untuk jalan ke dapur. Wilayah satu keluarga di depan kamar sampai ke depan batasnya sampai tiang. Misalnya, keluarga si A menerima tamu, datang ipar bertamu, tidak boleh keluarga ini menjamu tamu di luar batas atau di depan kamar yang lain, karena dia hanya boleh menerima tamu di depan kamarnya saja. Ukuran kamar juga kecil, yang di dalamnya hanya diisi oleh ayah, ibu, dan balita. Anak laki-laki 10 tahun tidurnya di surau untuk belajar agama, belajar adat, dan belajar pencaksilat. Anak laki-laki 10 tahun, rumah gadang ini hanya digunakan untuk makan. Siang membantu ke sawah, dan malam tidur ke surau. Karena yang mendapat pendidikan hanyalah orang yang berduit, mampu di mana sekolah belum sampai-sampai ke kampung. Supaya anak jangan bodoh, maka harus belajar di surau. Anjungan paling ujung. Anjungan ini untuk anak gadis supaya mendapat kamar. Anjungan itu ditutup dengan menggunakan tirai, di mana semua anak gadis rumah gadang hanya berkumpul di sana. Semua aktivitasnya di sana dilakukan seperti menyulam, merendang, menenun, dan menjahit. Sedangkan di anjungan satunya lagi digunakan untuk para datuk dan pimpinan. Karena dalam rumah gadang, Kota Piliang sistem pemerintahnya autokrasi. Misalnya, ada musyawarah mufakat, datuk duduk di atas dan kemenakan duduk di bawah. Maka pepatah adat di dalam rumah gadang Kota Piliang berbunyi, bajanjang naik, batangko turun. Tapi rumah gadang Buni Caniago rumahnya rata, ada musyawarah mufakat, datuk dan kemenakan duduk di lantai yang sama. Pepatah adatnya berbunyi, duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Kamar paling ujung digunakan sebagai kamar pengantin, di mana apabila perempuan yang baru nikah akan tinggal di rumah gadang paling ujung. Jika ada yang menikah lagi, penghuni kamar ujung akan bergeser dan pindah ke sebelah. Ini hanya untuk perempuan, karena di budaya Minang terjadi pernikahan suami yang nanti akan tinggal di rumah istri. Jadi, kalau anak laki-laki di rumah gadang menikah nanti tinggal di rumah istri. Apabila keluarga sudah tinggal di rumah pada bagian kamar paling ujung, maka keluarga itu harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang. Karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah. Apabila keluarga itu ekonomi yang mampu, pindah dan membuat rumah yang baru. Bukan rumah gadang, tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku,
bukan nama keluarga. Kamar rumah gadang berukuran kecil, memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami supaya lebih giat bekerja dan membuatkan rumah untuk anak istrinya. Karena jika disediakan kamar yang besar atau banyak, nanti seorang bapak malas mencari uang karena keenakan tinggal di rumah gadang ini. Duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur. Jika tamu datang, maka dipersilahkan untuk duduk menghadap keluar, depan atau ke pintu. Sedangkan tuan rumah menghadapnya ke dalam. Artinya, kalau tamu dipersilahkan duduk menghadap ke dalam, nanti tamu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah, di mana untuk menghindari pergunjingan atau fitnah, maka tamu menghadap keluar. Yang dilihat hanyalah yang indah saja, seperti pemandangan luar halaman. Keuntungan bagi tuan rumah duduk di rumah menghadap ke dalam, seperti saat ada jamuan makan dalam acara pernikahan, ada makanan yang kurang di ujung, sebagai tuan rumah tidak perlu berteriak minta tambah pada orang dapur. Namun, cukup memberi isyarat ke orang dapur. Orang dapur pun cepat menyajikan. Dapur rumah gadang hanya satu dan panjang, tapi tungku masing keluarga itu berbeda. Rumah gadang memiliki tiang yang tidak lurus, melebar ke atas, serta jendela yang miring mengikuti tonggak bangunan. Konstruksi rumah gadang seperti ini dibuat oleh nenek moyang. Hal ini dilakukan agar rumah jauh lebih tahan dari gempa bumi, karena daerah di sekitar Sumatera Barat dekat dengan Gunung Merapi dan juga rawan gempa. Agar rumah lebih tahan dari gempa, maka dibuatlah rumah gadang yang tidak dipaku dan menggunakan sistem pasak. Jika terjadi gempa atau guncangan, maka rumah akan bersifat elastis dan fleksibel. Rumah gadang PDIKM sudah mengalami 2 kali gempa yang terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Rumah gadang tersebut tidak ada yang rusak, namun rumah biasa banyak yang runtuh. Oleh karena itu, ada pepatah adat yang berbunyi, condong indak mambau rabah, yang artinya, rumah memiliki bentuk yang miring tetapi tidak mudah roboh dan kokoh. Rumah gadang penuh dengan ukiran, namun tidak hanya sekedar ukiran, ada arti yang terkandung di dalamnya. Hal ini didukung falsafah tentang ukiran yang berbunyi, alam takambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Alam takambang jadi guru artinya orang Minang sering mendapatkan pelajaran dari alam sekitarnya, dan pepatah cancang kayu jadi ukiran mengandung arti kayu besar dijadikan tiang atau tonggak, tapi cancang kayu yang kecil-kecil dapat dijadikan ukiran. Menggambarkan sifat orang Minang yang tidak ada yang membuang-buang dan tidak ada yang membazir. Contoh ukirannya ialah kucing lalok. Gambaran kucing tidur ini merupakan sifat yang tidak boleh ditiru. Karena gambaran ini menunjukkan sifat orang yang pemalas yang kerjanya hanya tidur saja. Alasan kenapa ukiran kucing lalok diletakkan dalam bagian rumah gadang dilakukan sebagai peringatan bagi orang di dalamnya.
hanya ukiran kucing lalu, ada juga ukiran yang terdapat di dalam rumah Minang, yang terukir di pintu serta jendela rumahnya. Nama ukirannya yakni Si Kambang Manih, merupakan ukiran dengan bentuk bunga yang indah. Ini melambangkan sikap keramah tamahan orang Minangkabau. Ada lagi nama ukiran yaitu Itiak Pulang Patang, melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Maknanya, kalau Itik berjalan, ia akan membawa anaknya dengan susunan yang rapi teratur di belakangnya. Mereka saling berbaris satu persatu. Juga ada nama ukiran Pucuk Rabung, dengan pepatah adatnya yang berbunyi, ketek kagono, gadang tapakai. Mengandung makna, rebung kecil bisa dijadikan gulai. Namun setelah rebung tumbuh besar, ia juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan membangun rumah gadang. Gambaran tersebut mengandung makna bahwa ketika kita hidup dari kecil sampai besar, kita bisa membawa manfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Di Minang, setelah terjadi pernikahan, suami akan tinggal di rumah istri. Apabila istri pergi ke rumah keluarga suami, maka ia akan memanggil suaminya dengan sebutan Sumando. Orang Sumando memiliki gelar yang beragam. Ada orang Sumando Nyenyak Mama, orang Sumando Lalang Miang, orang Sumando Lango Hijau, dan orang Sumando Lapiak Buruk. Jika ingin dihargai di dalam keluarga istri, jadilah orang Sumando Nyenyak Mama. Sebutan ini digunakan dalam keluarga istri apabila Sumando merupakan orang yang dapat dimintai pendapatnya karena ia rajin bekerja dan juga arif bijaksana. Di dalam Minang terdapat budaya dengan istilah yaitu katonan ampe, merupakan tutur bahasa yang digunakan kepada orang yang berbeda umurnya. Yang pertama yaitu kato mandaki, merupakan tutur bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua yaitu kato menurun, merupakan tutur bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih muda. Yang ketiga kato mandata, merupakan tutur bahasa yang digunakan kepada orang yang sama besar dengan kita. Dan yang terakhir yaitu kato malereng, merupakan tutur bahasa yang digunakan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau orang yang disegani, seperti ipar dan besan, mertua dan menantu, serta orang kampung dan juga orang Sumando. Jadi, apabila ada orang Sumando yang pemalas di dalam rumah, orang rumah tidak akan berbicara langsung kepadanya dan hanya menyindir saja. Untuk menyindirnya, perlu dilakukan beberapa langkah seperti memberikan sindiran dengan bahasa yakni kuciang kolalok kalalok sajo, yang menyinggung perilaku yang ditunjukkannya, layaknya seperti kucing yang kerjanya hanya tidur saja dan juga pemalas. Maka dari itu, sindiran ini merupakan gambaran dari kucing yang suka tidur saja.
Minang, pembuatan pintu dan jendelanya sangat berbeda dengan rumah pada umumnya. Letak pintu rumah gadang tidak langsung mengarah ke jalan, dan pembuatan jendela rumah gadang letaknya mengarah ke dalam. Artinya, terdapat dua keuntungan. Pertama, apabila jendelanya keluar, ukiran tidak akan cepat rusak karena tempisan hujan dan matahari. Sedangkan yang kedua, dari segi keamanan, apabila ada serangan dari luar, jendela akan tertutup terlebih dahulu. Terkena dorongan dari dalam, jendela akan mudah tertutup. Di depan rumah gadang terdapat rangkiang, yakni bangunan kecil yang berbentuk rumah, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi. Rangkiang sendiri berbeda juga manfaat kegunaannya berdasarkan jumlah tiangnya. Ada yang tiangnya berjumlah 9, ada yang 6, dan ada yang 4. Tiang 4 letaknya paling di ujung. Padinya digunakan untuk upacara adat. Misalnya ada acara pernikahan di rumah gadang, maka rangkiang si tinjau lawi akan digunakan. Tiang yang 4 yang letaknya agak di tengah, namanya si tenggang lapa, di mana padinya digunakan untuk membantu fakir miskin, juga untuk persediaan di musim panceklik, yaitu di musim saat padi terancam oleh serangan tikus. Tiang rangkiang yang berjumlah 6 digunakan untuk makan sehari-hari di rumah gadang. Dan adapun yang di paling ujung berjumlah 9 tiang, padinya digunakan untuk pembangunan kampung. Misalnya di kampung, orang membuat fasilitas umum seperti jalan, masjid, dan juga irigasi, maka padi akan diambil lalu dijual untuk membantu pembangunan tersebut. Jauh letak rangkiang dari rumah gadang terdapat artinya juga. Misalnya, terjadi kebakaran di rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan kelaparan, karena padinya masih bisa terselamatkan. Padi yang ada di dalam rangkiang akan diambil menggunakan tangga. Siap padi diambil menggunakan tangga, maka ia akan disimpan di bawah kolong rumah gadang. Jika tidak, maka padi akan habis diambil oleh orang lain.